Selamat pagi Bu Siska, apa kabar? Selamat pagi Bu Rizky, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Rizky? Alhamdulillah baik juga. Saya lihat Ibu hari ini punya jadwal coaching ya bersama Pak Ibnu. Kira-kira persiapannya apa sih coaching hari ini? Persiapannya itu saya sudah menyamakan jadwal ya dengan Pak Ibnu gitu. Selain itu juga saya menggunakan teknik tirta. Itu aja sih, alur tirta, sehingga nanti ketika menyampaikan pertanyaan lebih terarah Bu Rizky. Oke, baik, bagus Bu. Kemudian capaian atau harapan yang ingin Ibu capai melalui coaching ini itu apa sih? Harapannya nanti Pak Ibnu merasa nyaman, mungkin ya bisa terbuka menyampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya gitu, sehingga nanti kita bisa sama-sama mencari solusi gitu yang lebih terarah juga. Oke, betul sih. Kalau saya pikir juga bahwa kondisi yang nyaman itu penting ya selama coaching, supaya coach itu bisa lebih terbuka menjawab pertanyaan yang Ibu lontarkan hari ini. Bagus banget Bu Siska. Kemudian ada nggak sih kompetensi spesifik atau kompetensi tertentu yang ingin Ibu fokuskan terhadap coach selama coaching nanti? Ya, tentu saja ada ya, karena tadi kan Ibu sudah menanyakan tentang persiapan. Nah, ini juga penting juga buat saya gitu ya, untuk menyiapkan pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan dapat menggali gitu ya potensinya Pak Ibnu gitu, mempertajam nanti masalahnya apa yang dia punya gitu, sehingga solusinya nanti juga melalui pertanyaan berbobot tersebut bisa lebih rinci, jelas gitu ya, terarah. Baik, itu merupakan kompetensi yang penting ya Bu, karena sebagai coach cara untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu harus diutamakan gitu ya. Itu bagus sekali Bu Siska. Kemudian ada nggak sih teknik-teknik tertentu yang Ibu gunakan selama coaching nanti bersama Pak Ibnu? Seperti yang tadi sudah saya katakan ya Bu Rizky, nanti saya akan mengajukan pertanyaan itu melalui alur tirta gitu ya, dan juga harapannya nanti saya bisa secara penuh gitu hadir, fokus mendengarkan, dan ada teknik namanya teknik rasa gitu ya, bagaimana nanti supaya kita benar-benar presence gitu, fokus gitu terhadap coaching. Bagus banget Bu Siska, bahwa nanti ketika coaching nanti bersama Pak Ibnu, alur tirta dan teknik rasa tersebut bisa Ibu terapkan ya. Kemudian nanti saya juga akan menilai Ibu melalui rubrik penilaian sesuai dengan alur percakapan tirta dan teknik rasa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, Bu. Kemudian ada nggak hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu Rizky. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita siap-siap untuk melaksanakan coaching ini. Semoga Bu Siska sukses dan lancar menyampaikan apa yang Ibu maksud terhadap coaching nanti. Semoga sukses Bu Siska. Baik Bu Rizky, terima kasih. Oke. Selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang Bu Siska. Ini ada apa sih WhatsApp saya pagi-pagi gitu loh? Oh, ini saya mau ngobrol sama Ibu masalah pusing saya Bu. Ada apa sih Pak Ibnu? Kayak kelihatannya mukanya emang pusing bener gitu. Ini ya Bu ya, masalahnya sih sebenarnya nggak berat gitu ya, cuma kan Ibu tahu sendiri ya, sekarang kita baru masuk 2 minggu ya pembelajaran tahun ajaran baru. Kebetulan saya mendapatkan tugas yang sama di kelas 6. Nah, tentunya Ibu tahu sendiri kan tugas dan tanggung jawab kelas 6 seperti apa. Kita harus belajar ekstra dengan anak-anak, meluangkan waktu untuk kegiatan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Nah, di sini saya justru diberikan tugas baru lagi oleh ibu kepala sekolah yang membuat saya jadi gimana ya? Jadi saya merasa tambah beban saya lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap itu Pak Ibnu itu kepikiran, khawatir karena beban kerjanya itu bertambah. Betul gitu sekali. Ya. Selain harus mengajar ya, karena kan memang kelas 6 itu kan sepertinya seperti beban gitu ya, karena kan mereka mau SMP nih. Jadi tugasnya nanti selain ngajarin di jam pelajaran, juga nanti mengadakan ekstra pelajaran setelah jam pelajaran gitu ya. Nah, itu masalahnya ternyata gitu ya. Nah, kira-kira dari hasil diskusi ini nih Pak Ibnu ya, apa sih yang Pak Ibnu pengen capai gitu, yang pengen dapatkan apa sih? Nah, di sini saya ingin bisa bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Sebenarnya bisa atau tidak saya
menyelesaikan amanat baru dari kepala sekolah. Nah, kebetulan amanat itu ibu tahu ya bu ya nih. Jadi di sekolah saya itu kan problemnya adalah sampah, ya bu ya. Tahu di kelas saya di sekolah kan itu murid banyak sekali, dan memang sih saya akui hampir di setiap sudut kelas atau di depan kelas itu tempat sampah itu selalu penuh ketika selesai jam istirahat. Nah, itu didominasi oleh sampah bekas wadah minuman seperti botol air mineral dan juga sampah bekas wadah makanan. Nah, ini yang menjadi yang menjadi pikiran saya gitu, apakah saya sanggup gitu nanti bisa mengurusi masalah tersebut, menangani masalah sampah tersebut. Di samping saya kan harus menjalankan tugas saya sebagai guru kelas 6 yang harus menyediakan waktu ekstra selepas pulang sekolah tersebut. Apakah saya mampu seperti itu? Jadi itu yang membuat saya kepikir-pikir terus gitu. Pantesan ya gitu ya Pak Ibnu merasa kepikiran ya. Jadi Pak Ibnu diberikan tugas tambahan sebagai penanggung jawab penanggulangan sampah. Dan Pak Ibnu merasa keberatan. Saya ya? Betul, saya merasa keberatan, takut nggak bisa membagi waktu gitu, khawatir tidak maksimal dalam menjalankan tugas itu. Lalu menurut Pak Ibnu gimana sih bagaimana sih kondisi yang ideal menurut Pak Ibnu nih? Ya kalau saya lihat dari skala ya 10, saya melihat kondisi yang sekarang ini ya sekitar 6 lah dari kondisi normalnya gitu, dan saya mengharapkan saya bisa mencapai kondisi yang ideal gitu, bisa menangani atau sekolah saya itu ya kalau dibilang free sampah kan nggak mungkin ya, minimal menekan laju sampah botol tersebut, wadah makanan tersebut, supaya ya memang tidak kelihatan menumpuk gitu, karena memang hampir setiap hari 2 hari sekali tuh petugas kebersihan mengambil sampah-sampah tersebut. Jadi ya itu yang saya harapkan, lebih menekan laju pertumbuhan sampah botol tersebut. Oke, jadi kondisinya sekarang itu kalau diberikan angka gitu ya, skalanya ada di 6 tuh kondisi sampahnya. Ya. Nah, sebenarnya Pak Ibnu ingin menerima tanggung jawab tersebut gitu ya, dan merubah kondisi sampah itu menjadi lebih baik. Oke. Kira-kira ke skala berapa itu Pak? Yang tadi saya katakan ya, saya ingin ke skala 8 atau Skala 9. 8. Jadi memang meminimalkan gitu ya, Kondisi sampah tersebut. Ya, jadi seperti itu. Oke, menurut Pak Ibnu bagaimana sih atau cara apa sih yang sekiranya memungkinkan gitu untuk menyeimbangkan kegiatannya Pak Ibnu belajar di kelas tadi sebagai guru wali kelas 6, juga sebagai tadi penanggung jawab sampah itu? Ya, sebenarnya ya saya harus memikirkan ulang kembali atau mereschedule lagi, di mana saya sudah menjadwalkan waktu penambahan belajar untuk murid saya kan selama 3 hari ya Bu ya. Jadi di sini saya masih punya 2 hari untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap itu berarti manajemen waktunya Pak Ibnu ya yang harus dibenahi ya, mengatur jadwal Pak Ibnu kembali sehingga Pak Ibnu dapat mengajar dengan tenang gitu ya, juga bisa dapat ngurusin si sampah tersebut sebagai penanggung jawab sampah gitu ya. Betul. Lalu kira-kira ada nggak sih gitu ya pihak-pihak yang dapat membantu Pak Ibnu gitu, sehingga Pak Ibnu merasa nanti mungkin ringan atau bebannya agak sedikit ringan atau terbantu lah gitu. Nah di sini sebenarnya saya harus semua pihak ya saya minta tolong nih. Saya melihat kan penanganan sampah itu kan tidak hanya sampah itu diangkut ya Bu ya. Saya pengennya sampah itu bisa bisa menurun drastis jumlah dari sampah, terutama kan dalam penggunaan botol ya Bu ya. Nah saya ingin bekerja sama itu dengan orang tua Bu. Jadi seperti membuat kesepakatan bahwa orang tua membekali anaknya tentang airnya tepat wadah air minum. Nah itu salah satunya yang mungkin yang saya akan canangkan ini ya Bu ya. Jadi orang tua membekali anak tumbler lah, istilahnya tumbler. Nah itu
itu salah satunya ya mungkin bisa ya menuruni angka jumlah dari sampah botol tersebut. Oh begitu. Jadi nanti langkahnya Pak Ibnu adalah bekerja sama gitu ya dengan orang tua gitu, sehingga nanti anaknya kalau ke sekolah dibawakan tumbler gitu. Betul Ya. betul gitu. Jadi langkah yang paling dekat nih, yang paling mudah dilakukan tadi apa? Ya itu tadi, jadi kita membuat kesepakatan ya, dengan orang tua mungkinnya, dan juga nanti minta tolong sama guru-guru kelas lainnya, dan mungkin juga ya kepada pimpinan lah yang membuat kebijakan secara keseluruhan ya, menjadi aturan khusus bahwa setiap anak diwajibkan membawa tumbler air. Jadi apabila mereka nanti jajan gitu ya atau haus diminum, jadi tinggal isi ulang saja menurut saya seperti itu. Baik ya. Jadi tadi langkah-langkahnya itu yang saya tangkap, yang pertama Pak Ibnu ingin merevisi jadwal gitu ya. Oke. Bukan merevisi, mengatur jadwal Pak Mengatur Ibnu jadwal, betul. gitu ya, sehingga mengajar dan sebagai koordinator penanggung jawab sampah itu bisa dapat terlaksana. Iya. Kedua, bekerja sama dengan orang tua gitu ya, melibatkan orang tua. Tidak hanya orang tua tapi juga tadi guru-guru lain gitu ya. Selain guru-guru lain juga ada kepala sekolah. Wah, itu bagus banget itu rencananya Pak. Jadi mungkin bisa juga nanti tidak hanya kelasnya Pak Ibnu tuh nanti ya yang akan melakukan itu ya. Iya, Gitu. Bisa betul juga nanti sekali. berimbas kepada kelas-kelas yang Iya, lain karena gitu. ini kan satu kesatuan ke sekolah ya Bu ya. Kalau misalnya Betul. kelas saya sudah bisa ditangani ya, saya berharapnya menular ke kelas-kelas yang lainnya. Oke, bagus. Oke. Baik, lalu ada lagi nggak sih Pak hal yang ingin Bapak sampaikan gitu yang masih menjadi ganjalan Bapak gitu? Apakah sekiranya nanti yang tadi itu apakah sudah cukup ideal atau efektif tuh tadi rencana-rencana Bapak, atau Bapak ada lagi nggak hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya menurut saya ada juga sih Bu. Jadi saya pernah melihat ya, ada banyak sekali di lingkungan saya itu penggunaan botol-botol air mineral tersebut sebagai wadah untuk tanaman, ya, untuk tanaman sayur gitu. Saya lihat kok unik gitu ya, mampu mengolah limbah menjadi wadah untuk bertanam. Dan juga saya juga pernah melihat ya, rekan kelas itu di kelasnya kok ada hiasan berupa seperti botol-botol bekas botol gitu yang dikreasikan sedemikian rupa jadi cantik gitu, jadi bagus gitu, bernilai seni tinggi. Oke, baik, saya setuju nih sama Pak sama Ibu Pak Ibnu ya. Jadi maksudnya di recycle gitu ya? Iya, di recycle itu maksudnya. Jadi tadi yang botol-botol plastik tadi di recycle menjadi barang baru yang mempunyai kegunaan lain ya, sebagai menjadi pot ya. Menjadi pot ya, itu pot bagus tanaman. banget, ya. Menurut Pak Ibnu, siapa sih nanti yang akan bisa memantau kegiatan ini atau rencananya Pak Ibnu ini, sehingga nanti kegiatan tadi sampah tersebut tadi yang bisa ditekan itu sampah tadi itu? Ya, berkaitan dengan ini ya Bu ya, ya semuanya lah. Tapi saya meminta yang mengingatkan ya, mengingatnya itu adalah saya minta tolong ke wakil kepala sekolah dan siswa ya, supaya nanti bisa mengingatkan saya kalau saya punya punya program seperti itu untuk mengerjakan tugas saya yang tadi. Baik ya, jadi di sini tuh diperlukan kolaborasi gitu Ya, siap. Tadi banyak banget itu ya, sekarang nih muncul lagi nih wakil kepala sekolah Ya, bidang kesiswaan bidang ya. kesiswaan. Oke, baik, pastilah satu sekolah ini namanya sampah itu kan tidak hanya 1-2 orang ya menyebabkan sampah Ya, banyak ya, maka ini juga menjadi tanggung jawab satu sekolah Betul. gitu ya. Nah, bagaimana dengan komitmen Bapak sendiri? Ya, jadi komitmen saya terhadap tugas ini ya, saya kan harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Ya, walaupun memang dalam pengelolaan sampah ini menurut saya hal yang baru ya. Jadi yang tadi saya tadi katakan menjadi kepikiran. Jadi komitmen saya bagaimana saya bisa merencanakan tindakan yang baik gitu ya. Selain yang mohon maaf ya, selama ini kan sampah-sampah botol hanya dikumpulkan, hanya dijual. Nah, itu menurut saya kan bukan menurunkan jumlah, malah justru berlomba-lomba untuk mendapatkan botol plastik tersebut karena
ya dianggapnya bernilai tinggi, karena setahu saya harganya 5.000 kalau nggak salah itu. Jadi ya bukannya jadi anak-anak makin berlomba-lomba nyari botol itu menurut saya bukan tindakan yang baik. Justru yang tadi saya katakan tersebut, mereka membawa tablet untuk menekan laju sampah tersebut. Nah, adapun sisa-sisa sampah botol kan nggak mungkin kan anak satu hari bisa minum satu tablet kan, mereka kan bisa membelinya di kantin, tapi kan mereka menuangkan di dalam botol tersebut. Nah, sisanya itu botol itu dikumpulkan, bisa dijadikan yang tadi saya katakan untuk bahan kerajinan dan juga untuk sebagai media tanam di kelas atau di sekolah. Oke, baik, bagus banget idenya Pak Ibnu gitu ya. Nah, ada hal lain nggak Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Nah, di sini ya Bu ya, saya ingin menyegerakan gitu ya Bu ya, menyegerakan tindakan ini agar segera bisa sampai kepada orang tua dan kepada siswa juga, dan mungkin juga bukan siswa dan orang tua tapi seluruh warga sekolah nanti. Oke, baik, bagus sekali Pak gitu ya. Saya rasa tadi Bapak sudah menyampaikan dari awal gitu ya permasalahan Bapak, sampai Bapak sudah menyampaikan rencana-rencana Bapak nih, bagus sekali gitu ya. Kira-kira apa nih kesannya Bapak nih setelah Bapak berdiskusi menyampaikan kekhawatiran Bapak kepada saya? Ya, kesan yang saya rasakan sekarang saya lebih gimana ya, lebih enjoy gitu ya. Jadi setelah berdiskusi dengan Bu Siska, kok jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan. Seenggaknya saya bisa ke depannya apa nih yang saya mau lakukan. Jadi bisa tadi kan karena takut kebentur dengan tugas ya, sekarang saya bisa menjadwalkan atau memberi waktu luang dalam waktu 1 minggu itu untuk kegiatan yang tadi sebagai penanggung jawab sampah, dan sudah bisa mencari solusinya ya, bagaimana bisa menekan laju sampah tersebut. Oke, baik Pak. Harapan saya juga Bapak bisa cepat gitu ya untuk melakukan rencana-rencana Bapak gitu, dan semoga diskusi kita ini bermanfaat gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi Pak? Oke, baik, saya rasa cukup ya Bu Siska ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 1 atau 2 minggu ini saya bisa lakukan, dan kalau boleh ya nanti kita berdiskusi lagi. Oh boleh Pak, dengan senang hati Pak, tinggal kasih tahu saya aja, nanti kita bisa diskusi kembali. Ya, untuk refleksi saya gitu. Betul ya, Kan baik Pak, siap. siapa tahu ada kekurangan atau bisa nanti kita diskusikan kembali. Oke, siap, baik Pak Ibnu gitu. Saya sangat terbuka waktu saya untuk Pak Ibnu. Nanti kita akan diskusi kembali, akan berefleksi, dan tindak lanjutnya sudah sampai mana seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih ke Bu Siska sudah meluangkan waktu. Oke. Ya, sama-sama Bu Siska. Baik Pak. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Bu Rizky. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi ya pasca coaching tadi gitu. Setelah saya mengobservasi coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Ibnu, kira-kira kesan yang Ibu rasakan selama coaching tadi itu apa ya? Oke. Kesan saya setelah melakukan coaching tadi bersama Pak Ibnu, saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Ibnu merasa nyaman dan dapat terbuka terhadap kekhawatirannya. Seperti itu. Baik, jadi itu usaha yang sudah Ibu lakukan ya selama Iya. coaching tadi. Nah, setelah coaching tadi perasaan Ibu gimana nih? Saya merasa lega ya, gitu, karena selama coaching tersebut, gitu ya, saya dan Pak Ibnu bisa sama-sama berdiskusi itu tadi ya terhadap apa yang menjadi kekhawatiran Pak Ibnu, dan Pak Ibnu juga sudah menyampaikan rencana-rencananya sehingga sudah mendapatkan solusi gitu yang diharapkan oleh Pak Ibnu sesuai dengan alur Tirta. Oke, alhamdulillah kalau misalkan coaching yang tadi sudah dilaksanakan berjalan dengan lancar ya Ibu. Tapi kira-kira ada tantangan nggak sih yang Ibu hadapi selama coaching tadi? Ada tentunya ya tantangannya. Ternyata ketika saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, ternyata ada beberapa pertanyaan gitu yang mungkin lupa ya, tidak bisa saya sampaikan seperti itu, sehingga mungkin jawaban Pak Ibnu mungkin ada yang kurang tajam gitu, mungkin ada yang kurang rinci gitu ya, karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi gitu ya, karena mungkin ada yang sebenarnya saya ingin sampaikan tapi lupa gitu, seperti itu. Oke, itu tantangan yang Ibu hadapi ya selama coaching tadi. Nah, kira-kira langkah atau cara yang Ibu lakukan supaya bisa meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot tadi itu apa sih yang bisa Ibu lakukan? Oke, mungkin langkah-langkahnya
bisa saja saya berlatih gitu ya, berlatih bersama rekan sejawat gitu, atau juga bisa saya menonton video-video melalui referensi-referensi gitu yang ada di YouTube seperti itu, atau juga dapat membaca buku mungkin ya, atau jurnal gitu, bagaimana mengcoaching yang benar gitu sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, memang yang tadi sudah saya lihat mungkin itu kompetensi yang harus Ibu tingkatkan gitu ya. Kira-kira ada kompetensi lain yang Ibu ingin tingkatkan lagi selama coaching nanti? Mungkin karena tadi saya kelupaan ya. Saya bilang tadi saya kelupaan beberapa pertanyaan. Mungkin karena saya kurang fokus ya mungkin ya. Saya berusaha untuk hadir secara penuh, presence gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin terdistract ya. Mungkin ada bunyi apa tadi, sirine atau bunyi apa yang lewat sehingga mungkin kelupaan gitu. Jadi fokusnya mungkin kurang. Mungkin bisa saya berlatih di bagian itu juga kali Bu Rizky. Jadi selain mengajukan pertanyaan berbobot juga tadi ya kita bisa hadir secara utuh itu harus perlu ditingkatkan ya. Kira-kira kalau menurut Ibu gimana cara solusinya untuk meningkatkan kehadiran penuh Ibu selama coaching? Oke, mungkin bisa juga kita cari tempat yang lebih tenang kali ya Bu ya, caranya gitu. Sebelum kita coaching mungkin kita harus lebih perhatikan juga ya tempat di mana kita akan coaching gitu ya. Kedua mungkin saya bisa mungkin melakukan mindfulness dulu ya, menenangkan diri gitu. Atau bisa juga tadi dengan cara mencatat kali ya selama coaching biar saya nggak lupa gitu kali ya. Iya betul. Yang saya harapkan memang langkah-langkah solusi ya supaya bisa meningkatkan kemampuan dalam coaching itu bisa Ibu terapkan ya supaya coaching nanti selanjutnya bisa berjalan lebih lancar. Betul, gitu ya Ibu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya rasa sudah cukup Bu Rizky. Oke, alhamdulillah. Semoga pengalaman coaching yang tadi bersama Pak Ibnu bisa dijadikan pembelajaran supaya coaching berikutnya bisa lebih maksimal lagi ya. Baik. Terima kasih loh Bu Rizky. Sama-sama. Semoga coaching berikutnya semakin sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Terima kasih Bu Siska atas diskusi hari ini. Terima kasih Bu Rizky, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi.